Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-48. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Renungan hari ini berjudul, Tetapi aku berkata kepadamu, ditulis oleh John Blaze. Ibu tahu apa yang mereka katakan, tapi ibu bilang sama kamu. Waktu saya masih kecil, ribuan kali saya mendengar ibu saya mengucapkan petuah seperti itu. Konteksnya selalu pada tekanan dari teman sebaya. Jadi ibu saya mencoba mengajarkan kepada saya untuk tidak begitu saja, ikut arus. Namun meski bukan anak-anak lagi, mentalitas untuk ikut arus masih cukup kuat bercokol dalam diri ini. Contohnya nasihat ini, tempatkanlah dirimu di antara orang-orang yang berpandangan positif. Meski kalimat itu sudah umum, sebetulnya kita perlu mengujinya dengan bertanya, apakah itu sesuai dengan ajaran Kristus? Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus beberapa kali memulai kalimatnya dengan frasa itu dalam Matius pasal yang kelima. Dia tahu benar apa yang terus-menerus dikatakan dunia ini kepada kita. Namun dia ingin kita hidup dengan cara yang berbeda. Dan tentang hal itu dia berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kemudian dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menggunakan kata yang sama untuk menggambarkan kita. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata pada masa kita bermusuhan dengan Allah. Jadi Yesus sendiri membuktikan ucapannya dengan tindakan. Dia mengasihi kita dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Bayangkan apa jadinya jika Kristus hanya membuka diri untuk orang-orang yang berpandangan positif. Mana tempat bagi kita? Puji Tuhan, kasih-Nya tidak membeda-bedakan orang. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini dan di dalam kuasa-Nya, kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Sahabat ODB, kapan terakhir kalinya seseorang menunjukkan kasih-Nya kepada Anda saat Anda sedang tidak berpandangan positif? Lalu bagaimana Anda dapat menunjukkan kasih yang nyata kepada seorang musuh hari ini? Mari kita berdoa. Ya Bapa, aku cenderung hanya ingin hidup di antara orang-orang yang menyenangkanku. Namun aku tahu itu bukanlah hidup dan juga bukan hidup yang Kau inginkan bagiku. Tolonglah aku untuk mengasihi siapa saja, termasuk musuh-musuhku.
Amin.